Halo Frodita dan teman-teman semuanya, saya Zrandan Stompo dari kelas 12 MIPA 1 dan saya hari ini akan membahas beberapa materi mengenai materi pembelajaran bahasa Jerman yang kita pelajari pada kelas 12 ini. Yang materi pertama yang saya pilih adalah Begrüßung und Verabschiedung. Begrüßung itu artinya greetings atau salam. Verabschiedung itu artinya goodbye atau farewell atau selamat tinggal atau salam perpisahan. Contohnya ini penjelasannya. Yang pertama untuk Begrüßung itu contohnya adalah halo atau hello, hi itu artinya hi, guten tag itu artinya hello juga, grüß Gott itu artinya hello juga. Tapi maknanya sama, cuma penggunaannya nanti berbeda. Lalu guten Morgen itu artinya good morning atau selamat pagi, guten tag itu artinya hello juga, guten Abend itu good evening, guten Nacht itu good night. Guten Abend dan guten Nacht itu sama seperti yang dalam bahasa Inggris, good evening dan good night. Good evening itu maksudnya selamat malam, tetapi good night itu artinya selamat malam juga, tetapi digunakannya misalnya kita ingin mengatakan selamat tidur, good night, kepada orang lain. Jadi perbedaan antara guten Abend dan guten Nacht itu. Lalu ada Verabschiedungnya, ada contohnya ada bis morgen itu see you tomorrow, auf Wiedersehen itu artinya goodbye atau selamat tinggal, bis bald itu see you soon atau sampai jumpa lain waktu, lalu tschüss itu bye atau selamat tinggal. Ini contoh soalnya. Guten Morgen guten Morgen artinya good morning, ini jawabannya good morning. Guten Abend meint good evening atau selamat malam. Unterschied zwischen Hallo und Grüß Gott, maksudnya itu apa perbedaannya antara halo dan Grüß Gott, padahal artinya hampir-hampir sama juga untuk mengucapkan salam, halo gitu. Nah jadi sebenarnya halo itu kan lebih umum, tetapi kalau Grüß Gott itu penggunaannya lebih umum di Jerman bagian selatan dan Austria. Jadi artinya sama, tapi untuk Grüß Gott itu penggunaannya di bagian Jerman bagian selatan atau di daerah Bavaria dan juga di Austria, walaupun itu bukan bagian Jerman tapi bagian situ berdekatan. Jadi kata Grüß Gott lebih umum digunakan di Jerman Selatan, itu perbedaannya. Lalu soal keempat ada percakapan Martha dan Peter. Peter dia mengucapkannya pada jam 9 pagi. Lalu Peter menjawab, halo Martha, wie geht's? Jadi maksudnya itu jawabannya adalah Guten Morgen. Jadi Guten Morgen Peter, halo Martha, wie geht's? Jadi halo Martha, apa kabarmu? Lalu untuk soal yang kelima itu ada percakapan antara Jonas dan Thomas. Jonas itu mengatakan, Danke für Ihre Hilfe Thomas, auf Wiedersehen. Thomas menjawab, ya kein problem Jonas. Baru yang dijawabnya itu adalah artinya see you tomorrow. Nah, berdasarkan yang di sini kita tahu see you tomorrow itu artinya adalah bis morgen. Kita untuk materi kedua saya akan membahas mengenai Zahlen. Zahlen itu merupakan numbers atau bilangan. Jadi ini adalah urutan dari angka-angka yang sangat paling umum. Jadi mulai dari 0 sampai 20. 0 itu 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10. Lalu untuk 11 sampai 12 dan juga 20 ini adalah yang agak berbeda. 11 itu dibilangnya 11 dan 12 12. Lalu 12 20. Untuk 12 sampai 19 itu awalnya sama, maksudnya 13 sampai 19 itu awalnya sama, tetapi kita tambahkan Zain. Itu maksudnya untuk belasannya. Jadi misalnya 15, 15 Zain. Jadi 15. Ya 5 dan 10 dan 5 jadi 15. Apalagi misalnya 17, 17 7 7, 10 Zain jadi 17 Zain. Itu contohnya, dan ini yang angka-angka lainnya juga sama aturannya. Lalu ini angka-angka yang selanjutnya, misalnya dari 21 sampai 29. Nah ini awalnya angka pokoknya, bukan angka pokok, maksudnya angka yang di kanannya, dan Swansea itu menyatakan 20-nya. Jadi misalnya 21 dibilangnya 21, 1 Swansea kan 20, berarti
21, 21. Lalu contohnya 29, 29. Jadi 9 itu 9, 20 itu 20, jadi 20 dan 9. 29, 29. Contohnya lagi misalnya 24, 24. Jadi 24, jadi 4 dan 20, jadi 24. Di sini ada kelanjutannya. Jadi untuk misalnya 20, 30, 50, 70 itu kita menggunakan kata di akhirnya itulah zik. Nah, jadi awalnya itu kata pokoknya misalnya 30 atau 50, jadi kita menggunakan dry zik dan funf zik. 3 kan dry, 5 funf. Jadi kita tinggal menggunakan kata depannya angkanya, lalu belakangnya zik. Zik itu untuk sebagai puluhannya. Jadi ini ada dry zik, viert zik, funf zik, zek zik, zip zik, zik, neun zik, dan yang terakhir adalah 100. Itu berbeda. 100 bisa disebut 100 atau 100 atau 100. Nah, tetapi misalnya yang ini, misalnya 67 atau 89, itu aturannya sama seperti yang di sini, tetapi menggunakan belakangnya ahzik atau sekzik. Jadi awalnya seperti ini, misalnya 82, jadi depannya 2, belakangnya ahziknya. Lalu ini contohnya untuk 1000 sampai 1 juta. 1000 itu 1000, 10.000 1000, 100.000 itu 100,000, dan 1 juta 1 million. Ini contoh soalnya. Kita ada 5 soal. Yang pertama 100 dikurang 50. 100 kurang 50 itu kan jawabannya 50. Berarti jawabannya adalah funf zik. 20 tambah 20 jawabannya 40. Berarti viert zik. 33 tambah 37 hasilnya 70. Jawabannya berarti sip zik. 4, untuk nomor 4, wie alt bist du? Ich bin 28 Jahre alt. Ini 28, berarti artinya itu adalah 28. Yang soal terakhir, 16 durch 4 ist berapa? 16 itu 16, 4 itu 4. Durch itu adalah bagi. Jadi 16 dibagi 4 adalah 4 atau 4. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tanggal-tanggal atau datum. Datum itu artinya adalah tanggal. Nah, dalam tanggal ini kita bisa membahas beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah misalnya untuk mengutarakan hari-hari dalam satu minggu, days of the week, Tage der Woche. Berarti ini ada 7 hari dari Senin sampai Minggu. Yang Senin adalah Montag, Selasa Dienstag, Rabu Mittwoch, Kamis Donnerstag, Jumat Freitag, Sabtu Samstag, dan Minggu Sonntag. Lalu untuk tanggal-tanggalnya, nah ini angka-angkanya, maksudnya itu adalah seperti kita dalam bahasa Inggris itu misalnya the first atau the second atau the fifth atau seventh. Nah, jadi tanggalnya itu kita awali semuanya dengan lalu akhirnya ada akhirannya. Jadi misalnya tanggal 1 am ersten, tanggal 2 am zweiten, tanggal 3 am dritten. Jadi tanggal 4 atau tanggal 4 am vierten. Jadi misalnya 4, tanggal 4 kan 4 4, baru kita tambahkan akhirannya yang tennya. Jadi am vierten, tanggal 4. Dan itu juga berlanjut sampai ke selanjutnya. Misalnya di tanggal 10 am zeinten. Zein tambah tennya itu jadi zeinten. Lalu tanggal 11 12 yang katanya beda, jadi am elften. Lalu tanggal 12 am zwölften. Nah, untuk selanjutnya juga sama semua. Nah, ini dari tanggal 21 sampai tanggal 31. Nah, berbeda dengan sampai tanggal 20. Tanggal 20 kan am 20. Ya, am 20. Nah, berarti habis itu 21 itu kan 21. Kita tambahkan dengan sten, bukan ten lagi. Jadi untuk tanggal 21 sampai 31 dan 20 juga kita sebutnya dengan tambahan sten. Misalnya tanggal 25 am 25, tanggal 25. 25 kan 25. 25.
Lalu misalnya 28 am 28 jadi tanggal 28. Lalu ada poin yang ketiga itu adalah bulan-bulan dalam satu tahun. Ini sebenarnya sama saja, bulan-bulannya seperti pengucapannya mirip dengan yang kita biasa ucapkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi ada yang agak berbeda. Lalu untuk bulan Januari disebutnya Januar, Februari, Maret, March, April, Mei, bulan Mei itu Mai, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, dan Desember. Nah, ini untuk tahun-tahunnya nih. Jadi misalnya dari tahun 2000 itu disebutnya 2000. Tadi yang slide agak awal di Zalon itu disebutnya 1000 and 1000 kan. Berarti kalau 2000 2000. Nah, dan selanjutnya itu sama. Misalnya di sini ada 2001 atau sampai 2005 ini contohnya. Untuk selanjutnya juga sama. Berarti misalnya 2001 2001 maksudnya ini harusnya 2001, 2002 2002, 2003 2003, 2004 2004, 2005 2005, dan selanjutnya juga sama, tinggal akhirannya saja yang disesuaikan dengan tahunnya tahun berapa. Lalu ini adalah contoh-contoh yang agak repot, itu adalah sebelum tahun 2000 yang agak panjang ini penyebutannya. Misalnya tahun 1999, berarti kita menyebutannya 1900, 1900 itu 1999. 1900 itu kan 99. 1900 itu 1900-nya berarti 1999. Selanjutnya juga sama, misalnya lagi 1995. 1995. 1995. Untuk gampangnya kita mengingat misalnya ini 2000, berarti dari 2000. Tapi misalnya 2015 kita sesuaikan 2000, baru belakangnya kita sesuaikan dengan angkanya. Misalnya 15 itu kan berapa, ya, lalu 1990 berapa dan 1900 berapa. Ini 1998 misalnya di sini kita tulisnya 1900 kita sesuaikan. Tapi misalnya di sini 1980 gitu. Nah, itu 80-nya kita sesuaikan juga dengan aslinya. Jadi 80 itu apa bahasa Jermannya. Karena kita ada contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Saya mengambil contoh soalnya itu menyebutkan tanggal lahir. Jadi ini bentuk-bentuk tanggal lahir. Jadi wann sind Sie geboren? Tanggal berapa? Kamu lahir tanggal berapa? Semuanya sama. Ich bin am geboren. Nah, ini ada contoh-contoh tanggal-tanggalnya. Ini tanggal 5 bulan 8 tahun 2000. Jadi 15 August 2000. Lalu nomor 2 ada tanggal 16 bulan 3 tahun 2005. Berarti kita sebutnya 16 Mars 2005. Lalu ini tanggal 10 bulan 12 tahun 2013. Kita sebutnya 16 Desember 2013. 2013. Untuk 14, nomor 4 maksudnya, tanggal 4 bulan 5 tahun 1980. Nah, ini contohnya yang bukan 1990-an. Nah, kita bisa sebutnya dia lahir tanggal 4 bulan 5 tahun 1980. Berarti dia 4 Mai 1900. Nah, 1980 itu kan 80. Berarti kita awalnya saja yang kita sesuaikan. Misalnya 1900 berapa, asiknya sesuaikan dengan bagian 2 digit di terakhirnya. Lalu yang soal terakhirnya, tanggal 25 bulan 7 tahun 1995, kita bisa jabarkan jawabannya 25 Juli 1995. 25 Juli 1995. Nah, itu materinya sudah selesai. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, ada Fragensatz, terutama lebih spesifiknya tentang W-Frage dan Ya atau Nein Fragen.
W-frage itu merupakan kalimat tanya dengan kata tanya W. Yang contohnya ini ada wann, was, wie, wo, woher, wohin, dan wer. Lalu ada ya atau nein fragen, itu merupakan kalimat tanya dengan jawabannya ya atau tidak. Uh, Nah, jadi ini kan materi sebenarnya sudah kita pernah bahas di video sebelumnya. Jadi saya singkat saja di sini. Ini bentuknya, bentuk rumusnya, rumus kalimatnya. W-frage itu diawali dengan W-frage Wörter atau katanya, kata tanya W-nya, lanjutkan dengan verb dan personal pronomennya. Lalu untuk ya atau nein fragen kita awali dengan verb-nya, lalu sign dan personal pronomen yang terakhir. Ini contoh soalnya. Untuk nomor 1, woher kommst du? Yaitu kamu berasal dari mana? Kita bisa jawab ich komme aus Indonesia. Ini merupakan contoh dari W-frage karena diawali dengan kata woher. Untuk nomor 2, wo wohnst du? Ich wohne in Bekasi. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Diawali juga dengan kata W-frage-nya. Berarti dia termasuk dalam W-frage karena ada wo-nya. Lalu nomor 3, wie alt sind Sie? Kita bisa jawab ich bin 17 Jahre alt. Ini juga termasuk W-frage karena diawali dengan kata wie. Lalu nomor 4, ini contoh dari ya atau nein fragen, dan juga nomor 5 juga contoh ya atau nein fragen kita bahas. Is thy name Jakob? Nah, kalau seandainya nama kita memang Jakob, kita bisa jawab ya, my name is Jakob. Tapi kalau misalnya bukan, kita jawab nein, my name is Ezra. Kita sebutkan nama asli kita siapa. Lalu nomor 5, kommst du aus Indonesia? Ya, ich komme aus Indonesia. Kalau kita memang berasal dari Indonesia, kita bisa jawab ya, iya, saya berasal dari Indonesia. Tapi kalau tidak, kita bisa bilang nein, ich komme aus Amerika. Saya berasal dari Amerika, saya bukan dari Indonesia. Seperti itu. Materi terakhir yang saya bahas ini mungkin agak sedikit rumit. Ini mengenai fonetik. Fonetik itu sebenarnya kata yang pengucapannya itu memiliki pengucapan yang berbeda dari kata aslinya. Nah, ini contoh-contohnya yang saya bahas dari materinya itu. Yang pertama adalah umlaut. Umlaut itu kata huruf, maksudnya huruf dalam bahasa Jerman yang memiliki pengucapan suaranya itu berbeda dari yang normalnya. Jadi dalam umlaut Jerman itu adalah ada A umlaut, O umlaut, dan U umlaut. Nah, pengucapannya ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Nah, kita bahas bagaimana pengucapan yang panjang dan pendeknya. Untuk A umlaut itu dapat diucapkan atau gitu. Berarti itu untuk A pendek, A umlaut pendek. Contohnya apple, itu apple. Dapat juga diucapkan I, itu untuk A umlaut panjang. Contohnya Einlich, itu artinya mirip. O umlaut, kita beralih ke selanjutnya. O umlaut dapat diucapkan seperti tapi dengan membentuk mulut seperti U, jadi seperti gitu. Itu untuk O umlaut pendek. Contohnya itu öffnen, membuka artinya. Lalu untuk yang O umlaut panjang di sini dapat diucapkan sama seperti O pendek, tetapi O umlaut pendek tapi lebih panjang. Jadi schön. Jadi kan schön gitu. Jadi schön itu cantik artinya. Nah, itu contoh dari pengucapan O umlaut panjang. Lalu ada U umlaut. U umlaut itu ada yang pendek dan juga ada yang panjang juga. U umlaut pendek dapat diucapkan seperti tetapi dengan membentuk mulut tertutup. Contohnya Müll. Nah, ini contoh yang saya tahunya itu seperti pemain bola terkenal itu ada namanya Thomas Müller itu maksudnya jadi bacanya Thomas Müller gitu. Untuk U umlaut panjang disebutkannya sama seperti yang O umlaut pendek tadi, O umlaut panjang, jadi sebutannya U umlaut pendek tetapi agak lebih panjang. Jadi contohnya üben, berlatih artinya. Sebenarnya kata umlaut ini selain sebagai fonetik juga dapat digunakan sebagai dalam kaidah kebahasaan bahasa Jerman yang menunjukkan yang pertama adalah kata tunggal dan jamak atau misalnya plural atau singular. Contohnya kata stool yang artinya kursi itu kan satu kursi. Tapi kalau misalnya ada banyak kursi atau lebih dari satu kursi, kita bacanya stool. Jadi banyak kursi atau lebih dari satu kursi, jadi chairs.
Lalu ada kata lampau dan saat ini, maksudnya itu yang past tense dan present tense. Itu contohnya ada schlafen. Schlafen artinya tidur atau sleep. Kalau dalam bentuk lampaunya atau pastnya jadi schlaf atau slack atau tidur tapi sudah lewat waktunya. Ini untuk poin yang kedua, ada fonetik EI, AU, EU, SCH, dan SZ. Maksudnya ini dalam bahasa Jerman terdapat gabungan huruf yang membentuk suara yang berbeda dan spesifik gitu. Nah, jadi dari semua ini kita bisa bagi menjadi beberapa. Yang pertama, yang fonetik EU ini ada yang namanya double vowels atau vokal ganda. Vokal ganda ini contohnya yang ini, yang EI, AU, EU, dan sebenarnya masih banyak yang lainnya, cuma kita ambil contohnya ini saja. Ini adalah contoh-contoh dari vokal ganda. Untuk AI, contohnya adalah my, seperti bulan Mei tadi, my, high, dan Kaiser. Untuk EI, contohnya adalah eins dan ice, contoh katanya. Lalu ada AU, ada house dan mouse. Lalu ada EU, ada Eule, dan Eropa. Itu untuk double vowels atau vokal gandanya. Jadi pengucapannya itu sebenarnya bisa kita bayang-bayangkan juga kalau misalnya dua vokal kita gabungkan, kita ngomongnya seperti apa. Nah, ini bisa kita ibaratkan, kita pikirkan. Lalu ada SCH, contohnya itu fish dan mensch. Jadi maksudnya SCH itu ngomongnya seperti kita kayak shh gitu, jadi agak ada di silentnya. Jadi SCH kita bacanya fish dan mensch. Lalu ada SZ itu. Nah, ini SZ ini sebenarnya double S ya, tapi banyak orang yang mengira ini adalah B, seperti BK kita kan bentuknya, tapi ini sebenarnya adalah double S atau SZ. Contoh katanya ada Strasse dan Heise. Ini contoh soalnya, ada 5 contoh soalnya. Lalu stop. Nah, tadi kan kalau misalnya yang jelaskan itu, umlaut itu bisa digunakan juga sebagai yang dalam grammarnya dalam bahasa Jerman. Baru ini berarti stop bentuk jamaknya adalah Stück. Jadi stop bentuk jamaknya itu ada itu. Lalu Stuhl itu yang kursi tadi, bentuk jamaknya adalah Stühle. Lalu kata Hatten merupakan bentuk lampau dari haben itu have, itu merupakan bentuk lampaunya. Lalu nomor 4 m.s. Nah, jadi jika kata tersebut artinya tikus, maka fonetik yang tepat untuk melengkapinya adalah AU, jadi artinya mouse. Lalu ada stra.e. Jika kata tersebut artinya jalan, maka fonetik yang tepat untuk melengkapinya adalah SZ tadi atau double S, jadi Strasse, seperti itu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai 5 materi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.